A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Ya Allah, adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan belajar ya tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, tentram ya, mawaddah, penuh cinta, warahmah, dan juga penuh sayang di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang memilih ya, lingkungan yang baik untuk keluarga. Ada satu doa di dalam Al-Quran ya, doa ini diucapkan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika beliau berada di atas bahtera ya, dan meminta kepada Allah untuk ditempatkan di tempat yang baik ya. Doanya adalah Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Allah ya, tempatkanlah kami di tempat yang diberkahi ya. Dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Jadi doa ini dulu dibaca oleh Nabi Allah Nuh ya, ketika bahteranya akan berlabuh ya Allah ya. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada Allah supaya kemudian tempat berlabuhnya adalah tempat yang diberkahi ya. Munzalan mubarakan ya, tempat tinggal yang baik, yang berkah ya. Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Di satu sisi doa ini sebetulnya menjadi pengingat juga bagi kita bahwa seorang muslim ya, terlebih kita adalah kepala keluarga kan, nahkoda rumah tangga, maka penting untuk kemudian memilih ya lingkungan yang baik untuk keluarga kita ya. Dalam konteks Nabi Nuh kan, beliau kan nahkoda ya, kepala bahtera ya, kepala kapal gitu kan, kapten. Maka beliau berharap ya, maka beliau memiliki tanggung jawab untuk kemudian menempatkan seluruh awak kapalnya ini di tempat yang memang baik gitu kan, di tempat yang tidak akan membahayakan mereka, di tempat yang tidak memberikan mudarat kepada mereka. Maka kemudian Nabi Nuh ya, selain ikhtiar ya tentu juga berdoa kepada Allah. Bahkan doanya ini lebih penting ya. Doa dulu nanti ikhtiar gitu kan. Nah, maka di dalam hal ini ya, termasuk ya di dalam upaya kita untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga ya, para ayah terutama, untuk memilih dan memilah lingkungan yang baik untuk keluarga, lingkungan tempat tinggal maksudnya gitu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, seringkali kebaikan dan keburukan anggota keluarga kita ya, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal ya. Bahkan di dalam penelitian ya, disebutkan bahwa 99% ya, mereka yang tinggal ya di lingkungan muslim ya, non muslim maksudnya kan ada nih misalnya non muslim nih ya, lalu kemudian ditinggal di lingkungan muslim gitu kan. Nah, itu menurut penelitian ya 99% ini mereka itu kemudian akhirnya menjadi muslim. Ya sama juga dengan Kristen, Yahudi dan Buddha ya. Ketika ada non Kristen, non Yahudi, non Buddha ya, kemudian ada masuk ke lingkungan itu ya, ke lingkungan Kristen, lingkungan Yahudi dan Buddha ya, akhirnya mereka ya, menjadi itu ya. Dulu saya pernah dengar cerita dari
Ustadz Nu'man Ali Khan. Nah, ya, ada satu episode di dalam video beliau itu, beliau menceritakan seorang pemuda namanya, saya lupa ya, seorang pemuda Amerika yang lumpuh gitu kan, lumpuh total. Dia non muslim lalu kemudian menjadi muslim gitu kan. Ya, punya usut ceritanya itu dia menjadi muslim gara-gara ada seorang teknisi ya. Teknisi yang datang ke tempat dia dirawat. Ternyata teknisi ini orang Mesir, orang Islam gitu kan. Dia kaget gara-gara mendengar di ruangan itu tuh kok ada orang baca Quran. Padahal yang dia tahu dia berada di negara, di tempat yang memang tidak ada orang Islamnya. Ya, kok ada orang baca Quran? Itu dilihat ternyata ada seorang pemuda lumpuh ya di atas tempat tidur, nggak bisa bergerak, tapi bisa bersuara membaca surah. Waktu itu surah apa yang dibacanya? Surah Al-Quraisy ya, kalau nggak salah. Yang menarik dari sisi ini adalah yang ingin saya angkat sesuai dengan tema kita itu adalah bahwa menurut orang Mesir ini gitu kan ya, jadi dia itu hijrah ke Amerika ya, lalu kemudian tinggal di salah satu wilayah di Amerika, dan semuanya ya cuma dia orang Islam sendiri gitu ya. Semuanya ya orang-orang orang Kristen gitu kan. Nah, dia cerita dalam cerita dia gitu kan, dia sebelum ketemu namanya Robert de Villa, siapa ya pemuda ini. Jadi sebelum ketemu pemuda lumpuh ini ya, dia cerita itu dia itu udah rindu banget dengan suasana kampung di Mesirnya ya, suasana keislaman itu kan, bisa sholat di masjid Jumatan gitu kan, mendengar azan itu kan nggak pernah dia rasa tuh selama tinggal di sana. Dia bilang apa, saking kangennya saya dengan suasana masjid gitu kan, suasana tempat ibadah masjid gitu kan. Kan kalau di sana bikin masjid nggak bisa sembarangan ya. Nah, gitu kan. Jadi saking pengennya dia ngerasa orang ya, tetangga-tetangga ya, masyarakatku ibadah berjamaah di masjid, itu saking rindunya dia. Tapi karena nggak ada, itu akhirnya dia bilang saya sampai sembunyi-sembunyi masuk ke gereja. Jadi ikut ibadah di gereja. Ya mungkin dia baca doa sendiri gitu kan, tapi di gereja gitu. Karena ingin merasakan suasana ibadah bersama. Itu udah hampir itu tuh, udah on the border gitu. Mungkin kalau dia bilang kalau saya nggak ketemu sama pemuda ini, Robert de Villa ini, ya mungkin saya sudah pindah agama itu. Saking rindunya. Nah, ini menggambarkan betapa memang lingkungan tempat kita tinggal sangat memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita ya, secara individu maupun juga keluarga begitu ya. Maka di dalam hal ini ya banyaklah ya cerita-cerita bagaimana keretakan di dalam rumah tangga ya, perpecahan di dalam rumah tangga karena pengaruh lingkungan gitu kan. Keluarga-keluarga yang tinggal di lingkungan misalnya pengguna narkoba ya, gitu tuh jadi masalah itu. Anak-anaknya kemudian ada yang terseret ke dalam narkoba ya, atau yang tinggal di lingkungan lokalisasi perzinahan, itu kemudian anak-anaknya juga menjadi pezina. Karena ya setiap hari dicekoki oleh aktivitas maksiat gitu kan. Nah, itu kan terjadi biasa. Itu ada ceritanya dulu waktu apa ya? Waktu sebelum lokalisasi Doli ya di Surabaya dibubarkan. Cerita-cerita itu biasa ditemukan. Maka ya para ayah ya, para calon suami ya, ini juga harus menjadi dasar pemikiran ya, yang tidak boleh diabaikan sebelum berumah tangga. Jadi ketika kita akan menikah ya sudah punya gambaran, sudah punya planning, punya rencana nanti mau tinggal di mana. Ya mau milih lingkungan di mana. Oke, katakanlah mau di tempat kerja gitu kan, dekat-dekat tempat kerja. Tapi ya satu sisi tempat dekat dengan tempat kerja karena pertimbangan ekonomi tadi ya. Tapi pertimbangkan juga ya, walaupun misalnya ya ini lingkungan ini nih dekat tempat kerja nih. Tapi kalau ternyata setelah diubak-ubak gitu kan di daerah tempat kerja kita itu lingkungannya secara keagamaan ya, secara sosial kurang baik begitu kan. Bahkan mungkin auzubillah tidak baik ya, karena mungkin situ terpapar dengan banyak kemaksiatan.
ya udah melipir aja gitu kan, jangan memaksakan diri untuk kemudian tinggal di situ. Lebih baik carilah tempat agak jauh sedikit, nggak apa-apa, demi menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan keluarga. Itu yang harus ditegaskan oleh bagi para ayah. Jangan kemudian sebaliknya mengorbankan keluarga demi supaya dirinya itu tadinya bisa dekat ke tempat kerja. Sama lah ya para ayah. Itu atau juga nih anak-anak kita ini yang kuliah misalnya ya, di luar kota begitu kan, nasihati anak-anak kita, atau kita lah yang langsung melihat gitu kan, bagaimana lingkungannya. Kalau kita lihat lingkungan dekat kampus itu, ya dekat kampus gitu kan idealnya kan temunya dekat kampus bisa jalan kaki gitu kan. Kalau kita lihat ternyata lingkungan dekat kampus ya, itu ternyata tidak baik dalam pandangan kita ya, bisa menyebabkan anak-anak kita terpengaruh juga ya keburukan-keburukan, ya nggak apa-apa, kasih tahu anak-anak kita, nak jangan di daerah-daerah sini deh ya, agak menjauh dikit nggak apa-apa deh. Soalnya papa, mama atau abi umi lihat situ pergaulannya nggak bagus, ya. Lingkungannya nggak kondusif, nggak sehat buat kamu. Ya. Mendingan agak jauh aja nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki bagi ayah bisa mencukupi bensin kamu gitu ya, bensin gitu kan, sehingga dia tetap terjaga. Ya. Harus seperti itu. Karena kalau misalnya kita cuek, kita abai, ya udah nggak mau tahu gitu, udah di situ aja. Nah, ternyata kemudian anak kita terpapar pergaulan bebas misalnya, ya, karena ikut pengaruh teman-temannya, akhirnya yang jadi masalah kan kita akan merasakan dampak buntutnya, ya, ekornya gitu ya. Ya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah dan ibu, maka kemudian penting. Ya. Nah, berbicara lingkungan, ya tentu semuanya dimulai dari orang tua lah gitu ya. Kalau orang tuanya peduli ya dengan lingkungan, maka anaknya akan peduli gitu kan. Nah, supaya anak-anak kita, istri kita ya peduli juga dengan hal ini, ya kita juga harus menunjukkan kepedulian. Ya, jadi dalam hal ini uswah atau teladan ya yang baik ya, di dalam memilah dan memilih lingkungan ya bagi keluarga, ya harus ditunjukkan oleh ayah dan ibu. Ya, misalnya ketika memutuskan ini mau tinggal di mana kita di sini, ya kan ada ya tipikal keluarga muslim yang kontraktor ya. Harus pindah-pindah tempat ya untuk kontrak gitu kan. Ya, atau juga mungkin karena ada ikatan dinas kan harus pergi ke sana kemari. Itu kan idealnya kan dimusyawarahkan ya, dengan keluarga. Kita memilih tinggal di mana. Nah, di sini teladan ya orang tua bisa nampak, bisa kelihatan ya di dalam diri anak. Ya, misalnya kenapa ayah milih tinggal di sini? Ya, di sini enak, ketika tetangga-tetangganya tutup aurat ya yang perempuannya, kemudian dari masjid, dari musola nggak jauh gitu ya. Kemudian lingkungan juga bersih nak gitu kan, alhamdulillah. Nah, iya anak ini kemudian juga punya penilaian, oh iya ya. Istri juga nanti begitu, kalau suami ditanya suami, kenapa sih bang tinggal di sini? Ya abang kan mikirnya ini dekat musola, atau ini kan lingkungannya pesantren, ke sekolah juga nggak jauh. Area-area sini juga kompleknya bersih ya. Abang lihat juga tetangga-tetangga kita yang perempuannya pakai kerudung ya, nutup aurat gitu. Nah itu istri dia akan terbiasa nanti bahwa menjadikan ya pertimbangan lingkungan itu adalah hal yang penting. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau apa-apa ya istri juga akan mikir, ini guys misalnya suaminya meninggal gitu kan, ya, istri harus jadi single parent. Nah, apa yang biasa dilakukan oleh suami juga kemudian akan diteruskan oleh istrinya ya, untuk anak-anaknya. Kalau orang tuanya ya nggak peduli, anaknya juga nggak peduli. Suami nggak peduli, istri juga nggak peduli. Jadi mulai dari orang tua. Yang kedua ya, ini juga kan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ya.
Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Kadang-kadang kita tidak tidak bisa mengatur ya anak-anak kita dengan paksaan. Jadi memang cara paksaan tidak baik. Bahwa anak merasa melakukan sesuatu itu karena dipaksa, itu ujungnya tidak baik gitu kan. Yang kita harapkan adalah dia melakukan itu karena kesadaran diri dia, dan kesadaran itu dibangun dari contoh teladan. Ya, bukan dengan dipaksa. Pokoknya bapak nggak mau tahu, ya bunda nggak mau tahu, kita tinggal di sini. Nah, tanpa kemudian ada pertimbangan logis, ya, tanpa ada reason atau alasan yang jelas bagi anak. Nah, itu tidak bisa. Ya, Allah saja menegaskan begitu gitu kan, bahwa ya memaksa itu ya bukan cara Tuhan juga begitu kan. Ya, bahkan di dalam ayat Allah katakan la ikraha fiddin, ya tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Jadi kalau dia sadar itu ya, bahwa Allah sendiri tidak ada memaksa orang untuk beragama, maka dalam konteks ya memberikan teladan kepada anak-anak, kita harapkan kalau anak kita nanti dia dewasa ya, dia punya kesadaran untuk kemudian peduli dengan memilih ya, dan memilah lingkungan tempat tinggal buat keluarga dia. Ya, bukan karena ada paksaan. Ya udah ikut aja, kata bapak di sini, kata bunda di sini, itu nggak bisa. Tapi harus kita kasih logika ya, kejelasan. Nah, itu yang dimaksud dengan kedudukan orang tua. Nah, kemudian juga ya tentu ya dalam konteks memilih lingkungan tinggal ya, selain tadi kita pilih berdasarkan tadi kondisi keagamaan ya, masalah pertimbangan keagamaan tadi ya, misalnya dekat dengan musola ya, dekat dengan masjid gitu kan, dekat dengan sekolah atau lingkungan yang kemudian terasa ya keislamannya ya. Penting juga kemudian kita menjadikan suasana ceria, nyaman dan kedamaian sebagai pertimbangan untuk memilih lingkungan tempat kita tinggal. Ya artinya bagaimana ya kita bisa merasakan kalau tinggal di situ kayaknya anak-anak kita ceria, ya, kita nyaman, ya, kita merasakan kedamaian. Ya, itu nanti jadi pertimbangan itu. Ya. Nah, bagaimana mengukurnya? Lihat tetangga, gitu kan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar. Ya, memperhatikan atau memilih tetangga itu lebih didulukan daripada memilih rumah. Ya, jadi ada baiknya survei dulu gitu kan. Datang ke lingkungan situ, ya, kemudian coba keliling-keliling, ya, jalan kaki aja, ngobrol-ngobrol sama orang situ, enak nggak gitu kan? Nah, jadi kalau rasanya harus lihat ada anak-anak nggak seumuran anak-anak kita di situ, oh ada ternyata, ya, kita perhatikan juga, oh ternyata anak-anaknya baik-baik gitu kan. Nah itu jadi pertimbangan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian karena kita nggak mempertimbangkan itu, begitu kita tinggal di situ ternyata ya, anak-anak kita nggak ada teman mainnya, nggak ada yang seumuran dia gitu kan, anak tetangga semuanya udah gede-gede gitu. Yang anak-anak cuma anak kita doang, nanti dia akhirnya tidak punya teman bermain, ya kurang juga lah suasana ceria itu kan. Kenyamanan ya itu tadi ya, lingkungannya kemudian tidak bersih dan sebagainya, ini juga harus jadi pertimbangan. Dan kedamaian terutama yang penting ya bagaimana kemudian kita bisa bertetangga dengan orang-orang yang baik. Ya, tetangga yang baik itu rezeki dari Allah, sahabat Dream ya. Maka syukurilah ketika kita tinggal satu lingkungan, kita bertetangga dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang bisa mewujudkan kedamaian di dalam lingkungan. Dan yang ketiga adalah ya bagaimana kemudian ketika kita memilih lingkungan ya, pilihlah lingkungan tempat tinggal yang bisa kemudian mewujudkan kehusyuan ya, atau kedekatan kita kepada Allah. Nah, ya. Karena memang lingkungan itu juga menciptakan perasaan. Ya, ketika kita tinggal di satu tempat, kalau lingkungannya lingkungan Islaminya begitu kentara, kerasa, maka insya Allah kita ke bawah itu.
Di sini semua lingkungannya ya ibu-ibunya rajin ngaji ya, menutup aurat, itu insya Allah tuh ya istri kita juga akan ke bawah-bawah ya. Saya tahu itu ya, dulu adalah ya, dekat-dekat rumah saya sebelumnya ya nggak pakai, yang istrinya nggak nutup aurat itu kan, kesininya ya karena memang lingkungannya ibu-ibunya itu kan pada nutup aurat, dia terbawa ngikut ya. Udah ikut ngaji gitu kan, ini menciptakan perasaan. Oleh karena itu kemudian ya penting juga ya itu jadi pertimbangan kita ya. Banyak lah ya lingkungan-lingkungan yang kemudian bisa membangun vibes ya, vibesnya itu bikin kita makin dekat ke Tuhan. Nah itu penting ya. Kalau di kampung-kampung yang mungkin yang dekat-dekat dengan pesantren gitu ya, nggak mesti juga lah. Kalau sekarang itu ada konsep perumahan muslim ya. Boleh ya, nggak mesti juga ya di lingkungan perumahan muslim, asal kita berada di lingkungan yang memang dekat tempat ibadah ya, lalu orang-orangnya juga care dan peduli gitu kan ya, dan kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga saling mendukung begitu kan ya, tidak ada tidak ada larangan dan sebagainya, itu bagus ya. Nah inilah ya sahabat iDream yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana memilih ya lingkungan yang baik untuk keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.